Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Yeah.
kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat, rohku akan kuberikan dalam batinmu. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, dengan sepenuh hati kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mendirikan dan menegakkan gerejamu di dunia ini. Engkau telah memanggil kami menjadi warga gerejamu. Oleh karena itu, berilah Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati kami, supaya kami dapat mengaku bahwa Engkaulah hidup kami, dan kami semakin dekat kepadamu oleh iman yang benar, dan dapat memuliakan nama-Mu yang agung selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengganti hukum Taurat kita pada hari ini tertulis pada Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segalanya dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita berdoa, memohon pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami orang-orang berdosa ini. Kami datang kepadamu mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku bahwa kami lahir di dalam dosa. Dan hati kami tidak memiliki iman yang teguh kepadamu. Kami sering menyimpang dari jalan kebenaran-Mu dan melanggar perintah-Mu, ya Tuhan. Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kasihanilah kami, dan janganlah mengingat segala pelanggaran serta dosa-dosa pada masa muda kami. Ampunilah kami, ya Tuhan, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa masing-masing di dalam hati kita.
Dengarlah janji Tuhan terhadap pengampunan dosa kita. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu. Karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, epistel pada minggu kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Yehezkiel 37 ayat 11 sampai ayat 14. Firman-Nya kepadamu, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, berdoalah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka gunung dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawamu ke tanah Sinai. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku kepadamu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang-orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging yang hidup dan kekal. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau masih menghantar kami dalam keadaan sehat dari tempat kami masing-masing, sehingga kami sampai dalam bait Allah yang kudus ini. Tuhan, kami telah memperdengarkan kidung pujian. Semoga nama Tuhan tetap kami agungkan dan terpujilah. Sebentar juga Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu dapat kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu saat ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Kuduskan dan sucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang mendengarkan secara langsung dalam Nauli Sejahtera N2 STV pada saat ini dimanapun Bapak Ibu saudaraku berada, firman Tuhan yang menjadi nats evangelium pada Minggu Pentakosta tanggal 23 Mei tahun 2021 ini. Firman Tuhan diambil daripada kitab Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Saya akan baca firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, dan mari kita ikuti dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata,
Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian, firman-Mu menjadi terang. Bagi seluruh saudaraku dan Bapak Ibu yang terkasih, pendengar setia dan menonton firman Tuhan pada saat ini, kami dari HKI Pasir Bidang, Kelurahan Aik Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga menyambut saudara dan seluruh umat Tuhan yang hadir di gereja ini dengan ungkapan Shalom. Selamat Hari Pentakosta. Selamat hari turunnya Roh Kudus. Kita sangat bersyukur hari ini, hari yang telah diberikan Tuhan yang begitu cerah kepada kita untuk bersyukur karena Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setia Allah itu adalah selama-lamanya dan takkan ditinggalkannya orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Dalam masa problema, dalam situasi hidup yang galau, dan dalam keadaan yang gegana, gelisah, galau, merana, Tuhan menolong. Tidak ada yang bisa menolong Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kalau tidak hanya Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan di dunia ini. Injil Yohanes begitu luar biasa, memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, anak Allah, putra Allah. Dia selalu katakan, ego eimi, akulah Tuhan, akulah anak Allah, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah juga pintu untuk domba-domba, dan akulah kebangkitan dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus katakan itu untuk meyakinkan hanya Tuhanlah yang menjadi penyembuh dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang bisa memenangkan kita dalam pandemi COVID-19, virus corona ini. Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan saat ini diberikan kepada kita karena hal yang luar biasa kasih-Nya lebih besar dari amarah-Nya. Dia memberikan roh penghibur dan roh kebenaran. Yesus telah tahu apa tujuan hidupnya datang ke dunia ini. Yesus tahu kemampuan manusia yang limited, yang terbatas. Tapi kuasa Tuhan unlimited. Tuhan itu tak terbatas. Dia Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Dia adalah Allah yang jauh dan Allah yang dekat dalam hati setiap umat Tuhan. Maka kita selalu berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan membuat hidup kita diperbaharui dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dia memberikan roh penghibur dan roh kebenaran kepada murid-muridnya pada masa dulu dan saat ini kepada kita yang hadir dalam bait Allah dan juga mendengarkan firman Tuhan ini dan menontonnya. Ibu Bapak yang terkasih dalam nama
Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang menjadi tugas Allah dalam kehidupan kita? Allah itu selalu menantikan kehidupan orang supaya tetap berjalan seturut dengan kehendak Allah. Janji akan pengutusan Roh penghibur sudah diberitakan Yesus sebelumnya dengan sebutan Parakletos, dalam bahasa Yunani helper, dalam bahasa Inggris. Dia adalah menjadi penolong. Dia adalah menjadi kekuatan bagi umat yang tertindas, umat yang selalu tidak diperhitungkan, tapi Tuhan memperhitungkan hidupnya. Maka dalam kehidupan ini jangan takut dan bimbang. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Jangan takut dan jangan ragu, dan imanmu jangan menjadi goyah, karena Tuhan akan menopang dan menolong hidupmu dalam setiap perjalanan hidupmu. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia katakan, aku telah mengutus kehadiran Roh penghibur. Apa tugasnya? Kalau kita bekerja pasti mempunyai tujuan. Tujuan kita itu terserah apa kita, apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani ataukah juga memenuhi kebutuhan rohani. Tuhan juga mengutus Roh penghibur itu supaya ada 3 tugas yang Dia lakukan. Yang pertama itu adalah Dia akan mengisapkan dunia ini akan dosa. Karena dosa membuat hidup manusia jauh daripada Allah. Seperti orang yang tidak selalu online kepada Tuhan. Dia hanya online kepada saudara, kepada orang-orang yang Dia kasihi, kepada orang-orang yang selalu dekat. Tapi saat ini kita harus diinsapkan, kita harus online hanya kepada Tuhan, berkomunikasi dalam doa dan permohonan kita kepada Allah, supaya hidup kita ini diperbaharui sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Karena dosa membuat manusia itu semakin tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, Dia mau katakan Roh penghibur itu akan membuat hidup kita akan tetap berjalan dalam kebenaran. Hidup kita ini akan berjalan dalam kebenaran, dan Dia telah tunjukkan, aku akan pergi kepada Bapa, dan kamu juga akan datang kepada Bapa. Kalau hidupmu juga berakhir dari dunia ini, jangan takut. Bukan di liang kubur ujung daripada kehidupanmu, tapi di sorga, tempat yang kekal bagi orang-orang yang percaya, yang berjalan seturut dengan kehendak Allah. Roh itu akan mengingatkan kamu hidup dalam kebenaran. Jalan dan kebenaran dan hidup hanya ada bagi Tuhan, dan kamu jangan selalu mengandalkan hidupmu kepada dunia ini. Jangan kamu berjalan hanya seturut dengan pikiranmu sendiri. Itu telah katakan oleh kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Hendaklah kamu dan pikiranmu hanya kepada Allah. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, Dia mau katakan bahwa Roh penghibur itu diutus kepada kita supaya kita juga mampu untuk hidup dalam penghakiman. Karena dosa pemimpin di dunia ini telah dibuat menjadi diperhamba oleh iblis. Hidup mereka telah jauh dari Tuhan. Maka angka 66 yang selalu dinyatakan simbol roh iblis itu akan selalu menyesatkan dalam kehidupan kita. 666, 666. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penghakiman itu hanya hak kuasa Allah. Karena itu Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Dia juga katakan, bukan hanya roh penghibur, tapi roh kebenaran juga akan kuberikan kepadamu. Apa tugasnya? Yang pertama itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Bapak, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan, kalau sudah Roh Kudus bekerja, tidak ada lagi persoalan yang tidak selesai. Tapi kalau roh iblis,
roh penyesat, roh kedagingan itu berdasar dan bekerja hanya seturut kehendak iblis. Ibu bapak kalau bertengkar di rumah tangga, maka anak yang selalu rajin ibadah harusnya menanyakan, sebentar bapak, sebentar ibu, saya mau tanya dulu, apakah dalam bapak ada roh kudus atau juga dalam ibu ada roh kudus? Maka si bapak kalau berkata, ya anakku, dalam hatiku dalam pertengkaran kami ini ada roh kudus. Dan si ibu juga katakan, ya anakku, dalam hatiku juga ada roh kudus. Anak harus membantah, hei bapak dan mama, sadarlah, tidak ada roh kudus yang selalu bertengkar, tapi karena ada roh kudus dan roh iblis yang selalu menyesatkan hidupmu, maka keluarga ini sepertinya tidak diberkati oleh Tuhan. Maka Anda cek nantinya, hidup kita ini kalau tidak dipenuhi oleh roh kudus yang memberikan penghiburan dan roh kebenaran yang membuat kita berjalan seturut dengan kehendak Allah, maka hidup kita ini akan selalu dipersembahkan kepada iblis kalau berjalan seturut dengan kehendak iblis. Kalau roh kudus menerangi hati kita, maka hidup kita akan selalu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, roh kebenaran juga memberitakan tentang eskatologis, akhir zaman dunia ini. Maka kalau kita lihat beberapa kuburan orang-orang tua kita, banyak yang bangunannya begitu megah, mewah, dan ada juga yang lampunya ada dibuat di situ, ada juga dibuat PDM, hanya teleponnya yang tak ada masuk. Kenapa? Karena keluarga ini pikir supaya bapakku opungku itu tidak menjadi kehausan, supaya bapak opungku ini tidak menjadi hidup dalam kegelapan. Tapi benar juga, dalam pemikiran manusia tidak ada gunanya ibu bapak yang terkasih. Yang perlu bagaimana umat peparannya itu tetap berjalan seturut dengan kehendak Allah. Bukan bangunan yang tinggi, bukan bangunan yang megah, itu sudah tidak berguna lagi. Tapi bangunan roh Tuhan ada tetap dalam hati kita, roh penghibur yang menguatkan kita, memberikan jalan kehidupan sehingga kita diperbaharui seturut dengan kehendak Allah. Yang ketiga, dia katakan roh kebenaran itu memuliakan Allah seturut dengan kehendaknya. Orang yang selalu bertepuk tangan, orang yang selalu angkat tangan memuji Tuhan, ini menunjukkan bahwa hidupnya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sudah banyak sekarang keluarga Kristen yang tidak sama-sama duduk makan lagi pagi, siang, dan malam. Tidak ada yang sama-sama duduk lagi untuk berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena mereka pikir segala apa yang di dunia ini yang mereka punya dari kemampuan mereka, dari kepintaran mereka, bukan dari hikmat yang diberikan Allah bagi mereka untuk mendapatkan semuanya itu. Saat ini kita harus sadar, persekutuan yang baik dan diterima oleh Allah adalah ketika hidup kita ini bisa bersatu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita berkenan dikehendaki oleh Allah. Dalam kehidupan ini Yesus katakan dan ingatkan bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai orang percaya dan bersaksi tentang siapa Tuhan. Kalau kita baca dan ingat buku ND kita nomor 424 dalam bahasa Batak, suara nitodi nituhatai jok di laosi ditulakui. Suara Tuhan itu sunai desis telah ada dalam kehidupan kita. Tapi kenapa kita ketika mau diperhadapkan dengan persoalan yang sulit, diperhadapkan dengan problem atau masalah, kita tidak menanya Tuhan yang telah memberikan roh dalam hati kita. Saat ini kita harus sadar, suara hati Tuhan selalu mengajarkan yang baik. Anak-anak Tuhan yang setia dalam pekerjaan Tuhan juga Tuhan akan perhitungkan. Karena itu kita harus telah tunjukkan kita telah satu dalam Bapa.
Dalam pasal 16 ayat 15 ini, di ayat terakhir dia katakan, Tuhan Yesus menegaskan kesatuan Bapa dengan anaknya Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Tuhan juga berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi sejak Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Bapa, roh kebenaran, roh penghibur itu adalah milik Tuhan. Sehingga perjalanan hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pengutusan pencurahan Roh Kudus kepada orang percaya adalah misi karya Allah di dunia ini. Kita sangat bersyukur Ibu Bapak yang terkasih, dalam masa pandemi COVID-19 atau virus corona, kita masih bisa beribadah. Banyak saudara kita, banyak orang Kristen di daerah-daerah lain yang tidak bisa beribadah pada saat ini. Apalagi kita diliput oleh N2 STV saat ini. Kita sangat bersyukur. PT Nauli Sejahtera begitu luar biasa melayani bersama dengan kita. Mari kita lihat ini menjadi tombak dan ukuran kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin berkarya untuk menerima Roh Kudus, sehingga perjalanan hidup kita untuk tetap berkarya setia sampai akhir. Jangan takut dan jangan bimbang. Apa yang terjadi di dunia ini itu sepengetahuan oleh Allah, dan kalau kita tetap berjalan seturut dengan kehendak Allah, maka Tuhan akan menolong kita. Ada Rasul Paulus katakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22, dia katakan dalam hidup ini jangan sampai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, roh penguasaan, roh kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan serta kelembah lembutan itu hilang dalam kehidupan kita. Tapi biarlah roh-roh itu akan menguatkan kita, membuat kita semakin berjalan dalam kehidupan kita. Maka doa kita selalu, and lead us not into temptation. Ya Tuhan, lepaskanlah dan jauhkanlah kami dari pencobaan, supaya kita tetap kuat, karena ada roh penghibur dan roh kebenaran yang menguatkan kita, sehingga kita dapat berbuah yang manis dan banyak. Dalam Yohanes 15 ayat 5, kita yakin dan percaya di luar daripada Yesus Kristus, manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kita sambut dengan nyanyian firman-Mu. Berkatilah. Bersatu dalam doa. Kami puji sembah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Bapa di sorga yang telah mengaruniakan anak-Mu datang ke dunia ini dan telah kembali ke sorga, dan Engkau telah mengutus roh penghibur dan roh kebenaran kepada kami. Kami terima itu Tuhan dengan penuh sukacita. Ajari kami, karena di dalam kehidupan kami ini banyak tantangan, rintangan, dan hambatan serta ujian datang menghantam kami. Tuhan, menangkan kami dalam setiap pergumulan kami. Biarlah roh penghibur itu menolong kami, memimpin, menuntun, dan mengisapkan kami untuk kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, Engkau berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu sehingga mereka tetap setia
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati juga para pelayan-Mu Tuhan untuk tetap melayani umat-Mu walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah tetap jemaat seluruhnya taat dengan prokes 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, sehingga kami dapat memutus rantai pengembangan COVID-19. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau berkati juga anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kami. Kiranya Tuhan Engkau jadikan itu anak yang takut akan Tuhan, anak yang berhikmat dan setia untuk tetap patuh mengikuti perintah Tuhan dalam hidupnya. Kau berkati para umat-Mu yang bekerja di laut, di ladang, di sawah, dan dimanapun Tuhan saat ini. Kalau umat-Mu tidak bisa hadir beribadah, biarlah Tuhan yang tetap menolong mereka, membimbing mereka dengan firman-Mu, sehingga mereka untuk hari berikutnya datang beribadah ke rumah Tuhan. Bapa dalam semua Kau berkati juga orang-orang yang sakit. Kami mau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Berkatilah obat-obat yang mereka makan, sehingga kemuliaan Tuhan dan mujizat-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, Engkau berkati juga para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Jokowi sampai tingkat aparatur desa, kelurahan maupun kepling, untuk mempersembahkan yang terbaik, karena kami yakin dan percaya pemerintah itu adalah wakil Allah untuk membuat yang terbaik bagi umatnya. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau berkati juga orang-orang yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Panjang umur ada di tangan kanannya, dan kesehatan yang prima juga ada dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan ketika mereka bertambah umur, mereka dapat menghitung hari-hari mereka, supaya mereka beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kepada kami melalui pelayanan PT Naomi Nauli Sejahtera pada saat ini, N2 STP. Kiranya Tuhan, mereka Tuhan tetap persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi alat pemberitaan Injil, sehingga dimanapun mereka melayani Engkau berkati para pimpinan dan staf untuk dalam keadaan sehat selalu, dan juga Kau cukupkan segala keperluan kehidupan mereka. Tuhan, kiranya persaudaraan dan persekutuan kami yang erat ini dapat berlanjut seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam semua Kau berkati juga dalam perjalanan nantinya, jika kami dapat berpisah dari bait Allah yang kudus ini, Kau berkati umat-Mu di perjalanan, sehingga tanpa kurang suatu apapun mereka sampai ke tempat kami masing-masing. Di atas seluruh permintaan kami ini ya Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan, Engkau tolong kami, kuduskan dan sucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Terimalah doa kami ini ya Bapa, yang kami persembahkan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Whoa!
Menutup acara ibadah Minggu Pentakosta tanggal 23 Mei tahun 2021 ini, kita berdoa menyampaikan persembahan kita ini kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau telah kembali kepada kemuliaan-Mu di sorga. Puji-pujian dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau senantiasa melindungi gereja-Mu dan setiap orang yang percaya kepadamu. Engkau mengutus Roh Kudus-Mu ke dunia ini untuk mengajari kami manusia tentang dosa, kebenaran dan hukum. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan bimbinglah kami dalam mempersiapkan diri menjadi tempat kediaman Roh Kudus-Mu, agar Dialah yang menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu, supaya kami terhibur dalam menjalani hari-hari hidup kami di dunia ini. Hadirlah di tengah-tengah jemaat-Mu dan tinggallah dalam hati kami, agar gereja-Mu senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu dan tetap kudus sama seperti Engkau yang adalah kudus. Persatukanlah semua orang yang percaya kepadamu, agar gereja-Mu semakin bersatu sama seperti Engkau dan Allah Bapa yang adalah satu. Berilah kami kekuatan agar kami menang menghadapi ajaran-ajaran sesat dan niat jahat yang hendak merusak gereja-Mu. Berilah kami Roh Kudus-Mu untuk membimbing, menguatkan kami, agar seluruh pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran orang-orang yang berencana jahat terhadap gereja-Mu, agar mereka berbalik, bertobat dan mengasihi gereja-Mu, dan mereka akan mengetahui bahwa Engkau senantiasa melindungi dan membela gereja-Mu di dunia ini. Tuntun dan terangilah hati dan pikiran para penguasa di dunia ini, agar damai dan kebaikan ada di tengah-tengah bangsa yang mereka pimpin, sehingga jemaat-Mu hidup dalam damai sejahtera dan memuliakan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah engkau dalam damai sejahtera dari Bait Allah yang kudus ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Shalom.